Akhirnya Mio-nya sudah selesai. Gue habis berapa juta? Ikutin terus videonya. Mio ini gue beli dengan harga 3 juta rupiah. Kondisinya hancur banget, bener-bener gak nyala. Dan akhirnya gue bawa ke salah satu bengkel yang berani untuk restorasi Mio gue sampai jadinya bagus. Setelah dicek sama mereka, kondisinya sih luar biasa hancur, bener-bener udah gak nyala. Akhirnya sama mereka mulai direstorasi, sasisnya udah jadi, dan bodinya akhirnya sekarang sudah terpasang. Setelah proses yang lumayan panjang, sekitar sebulan 2 bulanan lah ya, Mio-nya sudah selesai. Banyak banget yang nungguin Mio-nya kapan jadi bang, ayo riding bareng bang. Nah ini, Mio-nya sudah selesai teman-teman, sudah ada di depan gua. Insya Allah sudah sehat. Jujur ini hasilnya luar biasa banget. Dengan dana yang gua keluarin dan melihat awalnya ya Mio-nya tuh hancur sehancur-hancurnya seperti yang kalian tahu di video-video sebelumnya, hasilnya bisa kayak gini. Jujur gue seneng banget liatnya. Gue habis berapa juta? Kalian harus ikutin terus videonya. Atau mungkin ada yang bisa nebak kira-kira gue habisnya berapa juta. Sebagai pengingat aja buat kalian, motor ini memang gue bangun bukan dengan budget yang unlimited. Justru gue pengen bangun motor ini restorasi menjadi standar dengan budget yang seminim mungkin. Kenapa begitu? Karena gue pengen nunjukin ke kalian dan biar kalian juga paham dan kalian juga bisa mengerti nih, lebih baik yang mana sih? Beli motor bekas kemudian direstorasi, atau dengan duit yang kira-kira sama mendingan DP motor baru lalu nyicil tiap bulan. Nah ini kan biasanya menjadi perdebatan nih di banyak orang nih, ya kan? Ada yang bilang udah mending motor bekas aja, ada yang bilang udah mending beli motor baru aja, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau menurut gue, bagus yang mana? Motor baru atau motor bekas? Tonton terus videonya. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Please welcome Mio Sporty Coral Blue. Ini dia teman-teman hasilnya, Mio Sporty dengan warna Coral Blue. Ya, buat yang suka main Mio pasti tahu deh, ini Mio colorway dari mana? Coba tulis di kolom komen, dari mana? Ayo. Nah, buat yang belum tahu, jadi ini adalah warna dari Mio yang ada di Thailand, teman-teman. Nah, kenapa gue pilih warna ini? Karena jujur menurut gue lucu banget. Dan berbeda ya sama Mio yang biasanya ada di sini. Gue konsultasi sama teman gue Denny Sahroni dan dia emang main Mio sebelum gue main ini, ya kan? Gue nanya-nanya dia, Mio tuh kayak gimana sih yang lucu warnanya dan sebagainya, dan dia kasih suggestion salah satunya ini. Kenapa gue pilih warna ini? Karena kan aslinya motor gue tuh warna biru, teman-teman. Nah, kalau gue ganti warna yang lain, nanti STNK-nya masih ganti apa-apa segala ribet. Udah deh, akhirnya gue pilih yang basisnya tetap warna biru, biar di surat-surat masih biru juga, ya kan? Tapi sedikit berbeda nih. Dan jujur menurut gua, ini birunya bagus banget warnanya. Dan cerah gitu loh. Kalau biasanya kalian lihat Mio di Indonesia tuh bagian dek bawah sini kan biasanya hitam ya. Kalau ini emang abu-abu, terus warna ketemu biru telur asin, gue kayak wow, lucu banget warnanya. Bener-bener seger banget. Makanya kenapa itulah gua pilih si Coral Blue ini, teman-teman. Seperti bisa kalian lihat, depannya sudah berubah total. Karena emang motor gue ini, itu kalau anak Mio nyebutnya 5TL atau TL5 Mio Sporty lah ya. Kemudian sama pemilik sebelumnya dijadiin Mio Smile. Dan sekarang kita balikin lagi ke Mio Sporty. Jadi bagian depan ini baru, lampu-lampu pun ini pun juga baru. Jujur pelek masih pakai yang kemarin. Kenapa? Karena gue pengen ganti pelek, tapi gue belum tahu nih pengen yang mana gitu. Kalau misalkan ori look banget, Thailand banget ya, katalog banget, itu sebenarnya pelek jari-jari, ya kan. Tapi gue pikir, ntar kok gue pengen ganti pelek jari-jari, gue pengen ganti pelek resistor, ganti lagi. Jadi udah, gue sabar dulu, pakai pelek yang ada dulu, tapi dicat ulang. Dan seharusnya pun kalau mau berkatalog banget, ini sebenarnya warna silver. Tapi ini sudah terlanjur kecat warna hitam, jadi ya udah, nggak apa-apa, masih aman-aman aja. Lampu, ini kiri kanan baru, tameng baru. Deck bodi kasar, seinget gue semuanya baru, yang ini tapi dicat ulang. Dan kalau kalian lihat, udah ada stiker-stiker, ya kan? Nah, stiker-stiker ini ternyata tersedia banyak ya. Jadi kalau kalian mau bikin motor kalian kayak baru keluar dari pabrik, bisa banget sekarang. Bahkan dekal-dekal ini yang bawaan dari si Thailand sana juga di sini sudah banyak yang bikin replikanya. Jadi ternyata bangun Mio itu seru banget, karena opsinya banyak dan parts-partsnya banyak banget, teman-teman.
Karena memang gue kepengen budget semini mungkin tapi bagus, makanya ada beberapa parts yang kita pakai ulang kalau masih bisa dipakai. Contoh kayak lampu depan masih bisa dipakai, yaudah deh nggak apa-apa kita pakai lagi. Kemudian beberapa switch sebelah sini masih ada yang ya cukup oke, yaudah kita pakai lagi, nggak masalah, ya kan? Tapi kalau kayak speedometer kita ganti baru, ya kan layarnya situ jadi bagus banget, kinclong banget. Deck bodi kasar semua, bodi kasar sporty sama Smile itu beda banget, jadi ini harus ganti. Hand grip, ya kan, baru. Handle rem, gue lupa deh, handle rem gue lupa apakah ini dicat ulang atau kita ganti baru. Bener-bener stiker-stiker di sini semua ada. Kayak hampir kayak baru, teman-teman. Jujur, dengan dana yang gue keluarin bisa dapat motor kayak begini. Wow, sungguh menyenangkan loh. Joknya juga udah hancur banget yang kemarin, tapi sekarang udah mulus lagi dan empuknya masih enak. Bodi-bodi semua hasilnya sih oke, ya dengan harga yang gue bayarkan dapat begini sih jujur gue nggak komplain lah ya. Lampu belakang kalau nggak salah kita masih pakai yang kemarin karena masih cukup lah ya. Kalau mau bagus sih sebenarnya bisa gue ganti, cuma nanti aja. Terus kalau kalian sadar Mio di Indonesia sport itu harusnya behel belakangnya bukan ini, tapi ini kita pakai yang ya udah deh. Pakai yang kemarin, dicat ulang, dan ternyata mirip ini sama yang kayak ada di Thailand. Bagian mesin sini, cover CVT udah kayak baru lagi. Kayak yang kemarin ini kan nggak ada ya atasnya. Sekarang udah ada. Bener-bener udah kayak hampir kayak motor baru lah. Jujur gue ngeliatnya seneng banget. Gue udah nggak sabar banget pengen nyoba untuk modif gitu ya. Tapi sebelum itu, kita coba dulu kali ya di jalan. Kayak gimana sih rasanya Mio gue yang kemarin itu nggak nyala. Yang gue beli dengan harga 3 juta rupiah aja, nggak nyala, hancur, hancur-hancurnya. Apakah sekarang bisa jalan? Jujur gue terbiasa dengan Vario, Stylo gitu ya, yang motor matic agak gede. Gue lupa Mio tuh betapa imutnya ternyata dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah motor ini nyala? Ini motor ya sebulan 2 bulan yang lalu tuh keadaannya hancur kayak habis kerendam banjir, tau gak sih? Sekarang udah jadi begini, gokil banget teman-teman. Masih penasaran berapa gua habisnya? Kita test drive dulu kali ya. Sebelum test drive kita semprot dulu helm ini pakai Jelings Helmet Deodorizer, pewangi helm plus ada antibakterinya. Ini sudah terbukti, sudah terdaftar di Kemenkes teman-teman. Jadi ini terbukti antibakteri teman-teman. Tinggal disemprot, ya kan? Aroma apelnya seger banget. Dan kalian bisa dapetin ini di Tokopedia, Shopee, dan resellernya Cli. Jangan lupa cobain. Helmnya jadi wangi dan segar. Sekarang waktu kita test drive Mio-nya. Akhirnya Mio gue bisa jalan guys. Ituy. Sen nyala. Yoi Mio. Gue udah cocok belum jadi anak Mio, anak proper Mio, ya kan? Wow. Ini sih jujur ya dari sebelumnya hasilnya luar biasa banget. Gue bahkan waktu kemarin itu beli nggak sempat ngerasain tuh motor karena tuh motor basically sih nggak nyala sih. Tapi kalau ini so far aman, ya kan? Kalau ditanya mesinnya lari kayak gimana? Cukup oke loh. Kayak lumayan seger mesinnya. 110 cc, ya kan? Ya lumayan lah. Untuk motor 110 cc, cuman emang ini kayaknya kalau di bore up sih asik sih guys. Kayaknya kalau dibikin kenceng sih enak sih. Kalian punya resep nggak guys? Gimana caranya bikin motor ini jadi kenceng? Karena ya kurang kencang. Mio ini kecil banget ya ternyata. Tapi ini buat cilap-cilap enak sih. Emang ini saingannya Beat kan. Mesinnya sih lumayan halus lah. Nggak terlalu kasar. Bodi juga nggak terlalu geter. Anjay, ini cool bang. Cihuy. Wow, gokil. Gila. Gua nggak nyangka motor yang bobrok kemarin itu sekarang bisa sebagus ini guys. Keren banget, parah. Istilahnya tuh kalau kemarin gue pakai motor itu
mau nongkrong aja nggak bisa karena motornya nggak jalan. Kalaupun motornya jalan, mau nongkrong aja kayak, aduh, motornya keadaannya hancur banget ya. Tapi sekarang gue udah berani, asik. Diajak nongkrong bareng Mio proper Mio lainnya, gue udah berani, asik. Wow. Motornya udah beda banget ya sama yang kemarin. Udah bisa dipakai jalan, enak banget. Bentukannya udah cantik banget lagi sekarang. Dan sekarang adalah bagian utamanya. Habis berapa sih gua ngerjain si Mio 1 ini, teman-teman? Sebelum gue reveal, ada yang bisa nebak dulu nggak? Di bawah, berapa jasa dan parts yang gue bayar ke bengkelnya? Silakan tebak dulu di bawah, gue kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Sekarang kita bongkar biayanya. Di handphone gue sudah ada list parts-parts yang dibeli, ya kan, dan dipasang. Dan seperti yang gue bilang, ini nggak semuanya baru. Ada yang bekas, ada yang OEM, ada yang ori. Jadi ini gabungan ya, teman-teman. Dan balik lagi, ini gue mencoba untuk budget yang agak ditekan, walaupun ternyata hasilnya tidak terlalu ketekan. Tapi kayaknya masih oke deh. Nah, kita mulai dulu dari parts-nya deh, parts yang gue beli nih ya. Dari mulai seher Yamaha Mio original 160.000, bubut quarter mesin dan head 250.000, seal flap original 25.000, kipas Mio J original 54.000, bearing noken as 40.000, cleaner cup 25.000, arang consister 20.000, kabel soket C CDI 35.000, oli 43.000, tensioner 70.000. Baru satu. Ada lagi berikutnya. Yang berikutnya lebih banyak, itemnya ada 40, tadi cuma 27. Dan di total teman-teman, parts yang gue bayarkan adalah, berapa catatan gue tadi? Rp5.028.000 untuk parts-partsnya. Dan untuk jasanya, gue habis di Rp2.450.000. Menjadi totalnya kira-kira di Rp7,5 juta, teman-teman. Gimana teman-teman? Sesuai ekspektasi kalian atau enggak? Secara budget. Jujur kalau gua itu melebihi ekspektasi gua, karena gue pikir ya restorasi Mio bakal habis 3 juta 4 juta, tapi ternyata dengan jasa itu habisnya bisa Rp7.400.000. Kalau dengan motornya di total berarti ini udah habis Rp10,5 juta untuk sebuah Mio Sporty ini, teman-teman. Worth it atau enggak? Sebenarnya ada sebuah pelajaran di sini yang bisa gue share sama kalian. Pelajaran pertama yang bisa gue share dengan kalian adalah jangan beli barang terlalu murah. Nah, ini kesalahan gue banget ketika ngambil si Mio ini kemarin. Dengan harga Rp3 juta yang sebenarnya udah mahal juga, untuk kondisi barangnya yang hancur, gue tetap beli. Karena gue beli barangnya terlalu murah dan kondisinya terlalu hancur, menyebabkan restorasi gue menjadi bengkak banget dari yang awalnya gue perkirakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian memang kepengen mencoba restorasi Mio ataupun motor apapun itu yang kalian mau, jangan tergiur dengan barang yang terlalu murah, terlalu bobrok gitu ya. Karena itu akan mengakibatkan nanti biaya restorasi kalian itu membengkak sekali, teman-teman. Kesalahan kedua gua adalah terlalu percaya dengan kata orang bahwa partsnya Mio mah harganya nggak terlalu mahal kok gitu. Paling perintilan-perintilan kecil cuman 50.000, 100.000. Permasalahannya adalah perintilan yang gua ganti di sini cukup banyak. Jadi menyebabkan kalau 100.000 dikali 10 item udah sejuta sendiri, teman-teman. Nah, ini makanya kenapa penting banget tadi balik ke poin pertama, bahwa nyari barangnya kalau bisa jangan yang terlalu jelek. Semakin jelek barangnya, semakin banyak yang kalian harus gantikan, teman-teman. Membengkaknya budget gua di restorasi Mio ini karena juga ada efek atau faktor BM-nya gua, teman-teman. Kalau misalkan gua masih mau dengan bodi yang lama, ya kan, dengan warna yang tetap lusuh, yang penting motornya jalan, suspensi jalan, rem jalan, lampu-lampu nyala, bodi nggak apa-apa dia berantakan, mungkin bisa memotong biaya lumayan jauh ke bawah. Kenapa? Karena nggak perlu beli bodi, nggak perlu ngecat segini banyak.
ngecat sama body aja mungkin tuh udah bisa habis sekitar 2 jutaan sendiri, teman-teman. Jadi emang kalau misalkan mau dengan kondisi yang cukup bobrok bodinya, itu sebenarnya bisa lebih murah. Tapi karena gue ada BM-nya, jadinya agak lumayan membengkak ya. Jatuhnya emang gue sekarang jatuhnya udah lumayan restorasi lagi nih. Udah bukan benerin buat jalan, tapi jatuhnya udah restorasi full. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan di awal. Lebih worth it yang mana? Beli motor bekas, kemudian direstorasi sampai kayak baru begini, atau dengan budget segitu nge-DP-in motor baru lalu nyicil? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian motor itu untuk apa, teman-teman. Kalau misalkan untuk dipakai sehari-hari, dipakai ngantor, ya kan, yang memang untuk kebutuhan sehari-hari, rutinitas, gue sih sebenarnya agak menyarankan ke arah motor baru. Kenapa begitu? Karena ngerestorasi motor kayak gini itu butuh waktu. Kecuali kalian punya motor lain yang bisa dipakai, nggak masalah. Tapi nggak semua orang punya motor lain yang bisa dipakai untuk ngantor. Jadi mereka emang butuh motor yang langsung ada karena dipakai untuk bekerja atau berkegiatan. Nah, ngerestorasi motor itu butuh waktu. Kedua, motor-motor begini memang sih setelah direstorasi sudah kinclong, sudah bagus. Tapi yang emang namanya motor bekas, ada wear and tear-nya, sudah terpakai, biasanya nanti ada aja masalahnya. Entah nanti pengertiannya mati, atau selang, atau apa. Dan itu semua, itu membutuhkan biaya dan effort untuk ngebenerinnya. Kalau misalkan motornya dipakai untuk ngantor setiap hari, ya kan? Nanti tiba-tiba ada satu keadaan, tiba-tiba motornya mogok, kalian berhenti, kalian jadi telat ke kantor, dimarahin bos, itu jadi nggak worth it semuanya, teman-teman. Makanya kenapa memang kalau buat harian, dipakai rutinitas, ngantor, dan sebagainya, gitu ya. Mungkin emang ada baiknya beli motor yang semudah mungkin, biar masalahnya sesedikit mungkin, teman-teman. Sehingga kalian gak usah pusing, ya, gak usah kepikiran mikirin motor, udah kalian fokus aja mikirin cari nafkah. Tapi, kalau misalkan kebutuhan motornya hanya untuk hobi aja, well, kalau hobi itu gak akan pernah ada kata worth it, teman-teman. Karena hobi itu udah di luar nalar. Orang spend berjuta-juta rupiah untuk sebuah mainan kecil, apakah worth it atau enggak? Ya sebenarnya enggak, tapi kalau namanya hobi, ya gimana? Orang spend juta-jutaan rupiah, beli rem mahal, beli pelek mahal, worth it apa enggak? Ya sebenarnya enggak, karena duitnya bisa kepakai buat yang lain. Tapi yang namanya hobi, mau gimana? Sama dengan si Mio Sporty ini. Nah, karena memang gue doyan restorasi, suka otomotif, ya akhirnya menurut gue masih cukup worth it untuk ngerestorasi Mio dengan sampai harga segini. Tapi baik lagi, kalau misalkan gue bisa ulang nih restorasinya dari awal, mungkin gue tidak akan beli motor dengan keadaan yang sehancur ini. Ya lumayan lah, nge-save 2 juta, 3 juta. Kerasa banget tahu bedanya. Semoga video ini berguna untuk kalian dan bisa memberikan kalian informasi yang berharga. Nextnya adalah modifikasi. Jadi gimana nih? Apa yang mau kita modif di Mio 1 ini? Pelek, mesin, lampu-lampu, baut-baut, tulis di kolom komen di bawah. Ya kan? Dan buat para pemilik Mio, gimana kalau kita bikin riding bareng Mio? Setuju nggak? Yang suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Sesi jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye.